ibadah kita pada saat siang ini. Kita menyanyikan pujian penyembahan kita Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku
indah hati. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada siang hari ini kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar kami boleh menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan yang mereka layani, karena mereka mengasihi Tuhan. Engkau ya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, urapi dengan kuat kuasa Allah. Pakai menjadi alat Tuhan, karena mereka melayani, mengasihi Tuhan. Berdoa ya Tuhan buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu. Mereka akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat buat kami pada siang hari ini, sehingga iman-iman kami boleh dikuatkan, tumbuh berkembang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pada saat siang ini kita percaya dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk datang ke rumahnya Tuhan, untuk bertemu Tuhan dengan saudara-saudara kita saat ini dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Karena ini semua berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari, sampai sepanjang minggu Tuhan pelihara kita. Sampai saat ini kita boleh bertemu semuanya dalam keadaan sehat semuanya, sukacita luar biasa. Mungkin yang siang sesi kedua ini pasti udah pada makan semuanya. Puji Tuhan. Jangan lupa apa lagi ya, kalau makannya P2 lagi ya. Oh mantap ya. Puji Tuhan ya. Pasti untuk ujiannya juga harus semangat lagi ya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian kita juga. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bagi kita semuanya, karena Tuhan begitu baik bagi kita, juga Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kita untuk semuanya pada saat siang ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya luar biasa berkat Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Baik, Tuhan luar biasa. Yes. Wah, nenek-nenek mau kalah. Yes. Yang muda mana kayaknya agak ini ya. Yuk kita berdiri semuanya yuk. Kita mulai lagi ya. Apa kabar saudara semuanya? Kabar baik. Diberkati Tuhan luar biasa. Yes. Iya, semuanya semangat ya. Habis makan lagi, iya dong semangat. Susu apalagi satu ini satu gelas ya. Kita puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan betapa indahnya harinya ya.
Nanti kita mau pakai bahasa Batak, kita belajar ya. Oh tante saya Cina, tante susah mah. Nah, saya ajak nih orang Batak nanti mau belajar pakai bahasa Jawa, ya mau belajar. Katanya ada bahasa Jawa, oh bagus ya. Apalagi nanti Cina siapa tahu ada nanti masuk kan ya. Kita mau belajar untuk semuanya kita ya. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan betapa indah harinya nanti bahasa Bataknya marolok-olok. Ya, puji nama Tuhan. Musik yang siap. Haleluya. Ya, musik siap. Ya, amin. Haleluya. Alangkah sukacitanya, bunga
bisa berbahasa macam-macamnya, ada bahasa Batak maupun bahasa Jawa juga belajar. Oke? Puji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita, memuji Tuhan selalu. Pujilah Tuhan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan serta Tuhan. Kita medley semuanya. Masih semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. kasih Tuhan. Inilah benarnya. Inilah yang kami dapat lakukan di hadapan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita akan persiapkan hati kita untuk isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita,
membimbing kita dimanapun kita berada, menjadi kekuatan bagi kita. Janji Tuhan, ya dan amin bagi kita. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu hidup bagi kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menopang kita. Maka saat ini kuatkan hati kita semuanya untuk selalu percaya di dalam Tuhan. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
Bahwa Allah yang menghidupkan kita semua, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita, Allah yang sanggup memberikan kita berubah, sanggup melakukan sampai dengan siang hari yang indah ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa berkat kasih kemurahan-Mu yang hadir dan bekerja di dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada ini semua berkat karya nyata daripada-Mu, bahwa Engkau sanggup menolong kami atas kasih-Mu Tuhan, kami beroleh selamat. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami di dalam setiap waktu, dimanapun dan kemanapun kami melangkah, kuasa daripada-Mu Roh Kudus yang selalu menjaga kami. Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan di dalam setiap pergumulan dan persoalan permasalahan hidup kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kiranya Tuhan turut campur tangan untuk mengambil alih setiap persoalan dan permasalahan kami. Kami percaya Tuhan sanggup membantu kami dari setiap penyakit yang kami derita. Engkau adalah jawaban, kuasa daripada-Mu yang lebih hebat, bahwa mengalahkan kekuatan apapun yang ada di kolong langit ini Tuhan. Engkau sanggup membukakan jalan bagi kami yang buntu. Engkau sanggup memberikan damai sentosa yang daripada-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karuniakan hikmat, kecerdasan, kepintaran bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan ini. Walaupun dunia memberikan janji-janji yang tidak pasti, tetapi kami memiliki Allah yang menjanjikan kepastian bahwa hidup yang kekal ada di dalam kuasa daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar segala pujian penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan pujian kami ini Bapa, sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih kami kepada-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu terlebih dahulu Tuhan, Engkau kendalikan, kuasai hati dan pikirannya. Biarkan kiranya Roh-Mu sendiri yang berkata-kata bagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kami pun yang mendengarkan dapat diberkati, pulang dengan membawa damai dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Terlebih dahulu Tuhan, Kau suci kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah kiranya Tuhan segala persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau membalas berlipat kali ganda menurut
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal hadir ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan untuk saudara semuanya. Kita akan mempersiapkan korban persembahan yang pertama. Kita percaya kalau kita sudah diberkati, kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan dengan sukacita yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Sambil jalan kita nyanyikan pujian kita berkat anak cucu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab berkat Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan kami keluarga hamba Tuhan, hingga kami ada di ladang Tuhan dalam pelayanan. Semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami keluarga. Dan puji Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat berjalan dengan baik. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang dimana saya dipercayakan lagi menyampaikan firman Allah di ibadah yang kedua atau sesi yang kedua. Doa kami biarlah Ibu Gembala ini selalu dikaruniakan kesehatan dan kekuatan. Seluruh seisi pastori, bahkan jemaat Tuhan yang ada, selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Allah yang dimana Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara yang hidup di penghujung akhir zaman ini, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dapat menggunakan waktu dan kesempatan Tuhan beri dengan baik untuk
perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita terus menikmati pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan kita. Sebab saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kalau kita memperhatikan dalam keadaan dunia ini, maka saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bahwa Tuhan itu tidak lama lagi akan datang ke dunia ini. Karena itu kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini bukan karena rutinitas, bukan karena kita setiap minggu, bukan saudara. Tetapi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan, kita menginginkan supaya kita tidak akan dibinasakan dengan dunia ini, tetapi kita merindukan supaya kita akan bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Tapi tidak semudah apa yang kita katakan. Dan kita harus sadari bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Karena itu kita lebih lagi berusaha. Kenapa saya katakan kita harus berusaha? Karena banyak orang yang hidup dengan santai, tapi dia tidak punya usaha dengan kesempatan yang Tuhan beri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memperhatikan kebenaran firman Allah. Di siang hari ini kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, dan mungkin ini adalah ayat yang sering saudara baca, dengar, tapi siang hari ini saya akan mengangkat dalam satu firman Tuhan atau khotbah saya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, puji Tuhan saudara, dengan ayat ini kita sama-sama membaca. Tentunya dari bacaan dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, di mana kita sudah merasakan ya ada keberkatan di sana ya. Secara tulisan luar biasa ya, luar biasa kata-kata ini. Tapi saudara, kita melihat bahwa memang
untuk kita baca atau kita dengar sangat menyejukkan hati. Namun dalam tindakan atau praktiknya, ini yang menjadi masalah bagi saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita membaca ayat ini, kita memperhatikan kebenaran firman ini disampaikan atau diberitahukan bagi mereka yang sudah ada di dalam Tuhan, bagi mereka yang mengatakan mereka adalah orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pun bertanya kepada sesama kita anak Tuhan, tidak sedikit juga pengeluhan-pengeluhan yang dilontarkan atau diutarakan. Loh, sebagai anak Tuhan, mengapa banyak kali yang disampaikan itu adalah keluh kesah? Banyak kali kita dengar yang diceritakan adalah satu kehidupan di mana mereka katakan, aduh, bagaimana ya? Apa Tuhan tidak dengar doa saya? Apa Tuhan tidak pernah melihat saya? Dalam catatan di KTP saya orang Kristen, orang tua saya, oma opa saya Kristen, tapi selalu ceritakan keluh kesah, nggak pernah berkata puji Tuhan proses. Tapi ini ayat ini, kalau kita kembali memperhatikan, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan memang. Minta apa saja. Tapi saudara, kita harus perhatikan, karena kadang-kadang inilah yang menjadi penyebab mengapa terlalu banyak keluh kesah yang kita keluarkan dalam mulut kita. Yang penting, ada orang berkata kalau saya mati, ada gereja, ada pendeta yang kubur. Kalau saya nanti menikah, ada pendeta yang akan memberkati. Saya hanya sampaikan kepada gembala atau kepada pendeta, tolong doakan. Saya punya pergumulan. Oke, didoakan oleh gembala. Tapi muncul kembali dengan satu keluh kesah dalam kehidupan, menceritakan di mana Tuhan itu. Saya kan tercatat adalah anggota gereja atau anak Tuhan di GPDI. Dia 50 tahun. Tapi di mana Tuhan itu? Nanti ada lagi, wah, habis ibu gembala nggak doain saya, habis ibu gembala sih nggak pernah telepon saya. Saya kan tercatat
wah ini pengurus gereja nggak pernah datang, nggak pernah besuk. Jangan kita harus salahkan. Tapi saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini dari kebenaran firman Allah, maka itu saya katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan dia punya rancangan indah, rancangan yang masa depan yang penuh cemerlang, masa depan yang begitu memberkati dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita berterima kasih. Kenapa? Karena kita boleh ada di rumah Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa ayat ini diperdengarkan bagi saya dan saudara. Firman Allah ini diingatkan. Saya percaya bukan hanya saya yang dapat menyampaikan ayat ini, tapi ada gembala-gembala yang sudah sampaikan dan mungkin saudara sudah dengar, baik di tempat ini atau melalui medsos yang ada. Tapi di siang hari ini kita diingatkan karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah saudara, kita melihat bahwa dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku. Perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kita melihat bahwa ini adalah satu syarat yang harus ada dalam hidup kita. Jangan kita hanya menceritakan bahwa kita anak Tuhan, kita ini pengikut Kristus. Karena banyak juga yang sebut pengikut Kristus, tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mau tinggal di dalam Yesus itu. Jadi kita melihat bahwa hidup mereka, iman mereka hanya sampai kepada perkataan. Yesus tidak membutuhkan itu. Yesus tidak membutuhkan dengan hanya perkataan, tetapi Yesus mau supaya kita harus tinggal di dalam Dia sebagaimana permintaan Tuhan. Ayat ini dia katakan supaya kita tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal, saudara. Benar apa betul, saudara? Artinya, saudara, kita harus menyatu dengan Yesus, menyatu dengan Dia. Kita harus menyatu dengan Yesus itu. Jangan kita hanya dapat ngomong doang. Jangan kita, saya tadi katakan, jangan kita hidup dengan satu kemunafikan. Kita berkata kepada sesama kita, anak saya begini, begitu. Tetapi kita tidak mau tinggal di dalamnya, tidak mau menyatu dengan Dia, dengan Yesus itu. Dia yang sudah berjanji minta apa saja Dia akan berikan. Ini yang menjadi kesalahan. Mengapa mereka tidak menikmati janji Tuhan? Karena mereka tidak mau tinggal di dalam Tuhan, atau mereka tidak mau menyatu dengan Yesus. Allah mau supaya kita harus menyatu dengan Dia. Harus. Mau tidak mau, senang atau susah, saudara, kita melihat bahwa ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus menyatu dengan Dia.
Karena kalau kita menyatu dengan Dia, luar biasa saudara. Luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita menjadi satu luar biasa. Karena kita akan melihat bahwa ketika kita akan menyatu dengan Dia, kita bukan menjadi anak Tuhan yang mudah diombang-ambingkan, tidak saudara. Terpengaruh dengan yang ajaran-ajaran yang di luar sana yang saudara tidak memberikan jaminan dalam kehidupan ketika kita terjadi sesuatu. Tapi Yesus, Dia adalah, kalau kita menyatu, Dia berjanji tidak tinggal biarkan kita. Bahkan Dia katakan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Luar biasa. Satu contoh yang kita lihat bahwa di dalam Galatia pasal yang kedua, coba kita akan lihat itu. Sebagaimana ini adalah satu sikap daripada Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa saya harus katakan kita harus menyatu dengan Dia? Karena pengorbanan Yesus, saudara, hanya satu kali. Ingat, penebus Yesus itu tidak ada dua kali. Jadi kedatangan Dia nanti bukan nanti menebus kita. No. Perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa janji Tuhan Dia menyertai. Tetapi kita harus melihat bahwa apakah kita seperti Rasul Paulus ketika dia menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, tatkala pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan, waktu dia mau membinasakan anak-anak Tuhan, maka Tuhan menanggap dia buta. Dia tidak dapat melanjutkan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi untuk Tuhan kirim orang untuk mendoakan dia, sehingga dia dapat kembali melihat. Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dia mengalami satu mujizat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah ini yang dia miliki, maka dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Inilah yang saudara kita melihat bahwa Rasul Paulus ini, dia menyatu dengan Tuhan yang memberikan anugerah kepada dia. Dia menyatu. Dia katakan, yang dia hidup bukan di aku, dia lagi. Terkadang kita kan masih hidup yang egois. Nanti aja lah. Yang penting tidak dilihat pendeta, yang penting tidak dilihat oleh sesama kita, anggota gereja di gereja 50. Loh, katanya anak Tuhan, di mana engkau berkata bahwa aku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus, tapi perbuatanmu, tindakanmu menyakiti hati Tuhan. Tapi Paulus betul dia katakan, aku hidup bukan lagi aku. Karena memang kita melihat bahwa dengan kasih karunia yang Allah beri kepada dia,
maka ini dia tanamkan, dia taruhkan. Dia mau supaya hubungan terus dia dengan Tuhan itu selalu terjadi. Karena dia katakan adalah satu bagian dalam hidupnya. Bukan dia, tapi ada Kristus yang tinggal di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Nah, kita harus begitu. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita harus berkata begitu seperti Paulus katakan, yang aku hidup bukan lagi aku. Karena kita ini memang hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ada terlalu banyak cobaan-cobaan. Ada banyak terlalu banyak, saudara, rayuan-rayuan yang disodorkan oleh setan iblis. Tapi saudara, firman Allah ini datang kepada kita. Kalau kita sudah mulai jauh, kita tidak mau menyatu lagi dengan Tuhan, atau kita mulai mendua hati, mengabaikan, kita harus diingatkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia ingin supaya kita kembali mau menyatu dengan Dia. Ini Daud, si Paulus, dia katakan, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita kembali membangun. Kalau tadinya kita mulai tercemar sehingga kita tidak mau menyatu lagi dengan Tuhan, kita mulai ogah-ogahan. Tuhan ingin kembalikan itu dalam hidup. Perkatakanlah, namun aku hidup bukan lagi aku, tapi Engkau yang ada di dalam. Membangun satu hubungan erat dengan Tuhan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini akan membawa dalam kehidupan kita yang kalau masih ada hal-hal ingin kedagingan itu mulai disisihkan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengambil alih dalam hidup. Benar? Betul apa benar? Ini Paulus. Sehingga kita tahu bahwa ada satu ayat yang dia katakan begini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13, kalau ditampilkan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah diperlangkanku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku atau panggilan surgawi. Ini yang dia katakan bahwa karena dia mau supaya menyatu dengan Tuhan, sehingga apa dulu yang merupakan kebanggaan dari Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu, dengan step by step mulai ditinggalkan, mulai dilupakan, dan dia mengarahkan diri kepada Kristus yang memanggil dia, yang membawa dia berada kepada jalan daripada Kristus. Dia lupakan, dia tinggalkan. Saudara, ini yang saudara harus ada kepada kita. Kita harus lupakan. Ini yang terjadi ketika kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Sehingga step by step mulai ditinggalkan. Kalau cinta kita dulu yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang merugikan orang lain, suka cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Saudara, mulai kita lupakan, karena kita selalu menyatu. Ada satu hubungan erat kita dengan Tuhan, dan kita bangun dalam hidup. Karena kita melihat bahwa dengan hal itu,
hal-hal duniawi itu mulai tersingkir, mulai tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Dijauhkan semuanya itu, disingkirkan. Itu sebabnya saya katakan kita bukan menjadi orang yang anak Tuhan yang munafik, tapi dia di atas ya, tidak di atas dunia. Karena kita ada Kristus dalam hati kita. 1 Yohanes pasal yang ke 2. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini lebih lagi Tuhan bawa kepada kita. Jangan saya katakan saja kita hidup munafik. Dan kita hidup munafik dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi. Orang lain bisa tersembunyikan, gembala atau sidang dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak bisa kita sembunyikan. Karena itu dia katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Itulah yang Tuhan mau. Sehingga kita melihat di ayat pokok kita, minta apa saja Tuhan akan berikan. Kenapa? Karena kita mau menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di bagian terakhir dia katakan firman-Ku tinggal dalam kamu. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Saudara, kita melihat bahwa ini satu pengajaran yang kita melihat bahwa ini akan membekali dalam perjalanan hidup kita. Ini akan menuntun bagi kita dalam satu perbuatan dan tindakan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Maka kita akan melihat bahwa di sini dia katakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman tinggal. Karena itu kita harus perhatikan bahwa kita harus menyiapkan tanah hati kita, di mana setiap kali kita membaca, mendengar kebenaran firman Allah, hati kita harus siap, tanah hati kita, supaya taburan kebenaran firman Allah ini itu akan mengambil bagian di hati kita, itu akan tertanam dalam hati kita. Mazmur pasal yang ke 119, kalau kita akan Mazmur 119 ya, ayat yang ke 11 kalau saya tidak salah. Ayat yang ke-9 berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kita akan melihat bahwa di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya kebenaran firman Allah itu ada dalam hidup kita. Karena kita akan melihat bahwa ini akan membawa hidup kita lebih baik lagi. Ini membawa hidup kita untuk jauh dari satu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman, atau kita berbuat dosa. Kalau itu adalah firman dalam kita terima, kita dengar dan taruh dalam hati kita, itu akan bertumbuh berbuah, saudara. Itu akan membawa kita untuk selalu hidup lagi, lebih baik lagi. Kalau kita akan melihat dalam 1
105 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saya katakan tadi, ada begitu banyak pengaruh, ada begitu banyak hal-hal yang akan mempengaruhi hidup kita, yang disodorkan dalam kehidupan kita. Ada banyak saudara, yang sehingga saudara, apakah kita tetap mempertahankan hidup kita ini benar di hadapan Tuhan? Tapi kalau ada kebenaran firman Allah, saya percaya kebenaran firman Allah inilah yang membantu engkau supaya engkau jangan terjebak di dalam dosa. Karena ada firman Allah yang menerangi hati kita. Ya enggak? Ada firman Allah menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita ini. Ada banyak sudah pengaruh, apalagi dunia ini semakin saudara kita tahu, semakin susah, semakin sulit. Karena memang Tuhan tidak lama lagi bekerja. Tapi kalau kita mau hidup dengan kebenaran firman Allah yang dikatakan firman itu adalah pelita, maka di dalam dimanapun kita pergi dan berada, dalam kegelapan kita ada terang Tuhan, ada firman Allah yang selalu mengingatkan kepada kita saudara. Ada kebenaran firman Allah. Kadang-kadang perkataan kita, emosi kita terpancing, sehingga ngomongnya sudah nggak karuan, tanpa sadari bahwa perkataan-perkataan kita ini adalah perkataan yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Kita tidak mau akan hal itu terjadi dalam hidup. Saudara, kalau saya tidak salah, pembunuhan yang terjadi yang pendeta GB itu karena omongan. Ya enggak? Pernah dengar berita itu? Dia bunuh kenapa? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini tuh. Kenapa dia sakit di sini? Kenapa? Gara-gara mulu. Kadang-kadang kita kan baca pos. Akhirnya maaf nggak sadar, dikasih makan dia makan nggak sadar berarti cuma dia dapat dikendalikan oleh setan iblis. Tapi kalau firman yang ada di dalam hati, maka saya percaya dia yang mengontrol kehidupan kita, hati pikiran kita, sehingga kita melihat bahwa inilah firman yang katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dimanapun kita pergi dan berada, saudara, ada firman Allah yang selalu mengontrol hidup kita ini. Yang kita sudah dengar, kita sudah baca. Maka itu seorang Raja Daud, dia berkata begini, saudara, dalam kitab Mazmur, satu kali Allah berfirman, maka dua kali dia mendengar. Artinya memang di dalam dia mendengar suara Tuhan, firman Allah itu, telinga kiri telinga kanan itu berfungsi, dan hatinya ini yang dia sudah siapkan supaya ketika kebenaran firman Allah ini dia dengar terima, bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi itu benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga firman Allah itu sudah ketika dia dengar berfungsi dengan baik, sehingga saudara, kebenaran firman itu akan jatuh di hati, di tanah yang baik. Inilah yang kita melihat bahwa Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu hidup berjalan sesuai dengan firman Allah.
Dia menghadapi Goliat. Apakah dia berhadapan dengan Goliat kekuatan? Tidak, karena dia tahu bahwa siapa dia. Maka dia datang mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi situasi posisi apapun Daud, dalam terjepit, tapi dia selalu datang bertanya kepada Tuhan. Bukan sembrono, saudara. Nah, kita anak Tuhan yang selalu bersekutu menyatu dengan Tuhan, yang betul-betul hidup berjalan dengan firman. Kita tidak sembrono menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, tapi kita selalu berdasarkan kebenaran firman. Dalam Ulangan pasal yang ke-30, Nabi Musa berkata begini. Ulangan pasal 30. Kalau bisa tampilkan ini monitor. Ulangan 30 ayat yang ke-14 saja, kita langsung lompat ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Amin. Jadi kita jangan nanti sembrono, ngomong nggak karuan, ngawur ngomong sana sini. Kalau kita tidak mau seperti yang terjadi di mutilasi, aduh, kita harus jaga omongan kita. Bagaimana kita harus menjaga? Ini adalah firman itu sangat tidak. Perkatakanlah firman itu dalam mulut, terbiasa. Amin. Dia terbiasa omongannya itu, biar itu menunjukkan orang dengar. Orang itu dengan senang, karena perkataan kita adalah perkataan yang membangun, membawa dia supaya dia jangan binasa, terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita belajar selalu memperkatakan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang menuntun saya dan saudara. Kita melihat bahwa ayat ini tadi dikatakan, ayat pokok kita katakan, supaya apa yang kamu minta diberikan Tuhan. Maka itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jadilah anak Tuhan yang suka menyatu dengan Tuhan dan mengikuti setiap kebenaran firman Allah yang tanamkan itu di hati dan pikiran, sehingga sebagaimana janji Tuhan, sebagaimana perkataan Tuhan, maka saudara, Efesus pasal 2, saya bagi ayat terakhir, Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua, iya, bukan pasal 2, pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi semua dia berikan. Apa yang dalam surga itu dia berikan kepada kita. Betapa enaknya kita, betapa enaknya karena kita dijanjikan Tuhan semua yang ada di surga. Sebelum kita nikmati, kita sudah nikmati di dunia ini. Ketika Tuhan datang, lebih lagi kita betul-betul menikmati apa yang ada dalam kerajaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, jadi manusia. Silakan kita diri semua.
Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau, Tuhan. Kalau kami mulai hilang cinta mula-mula kami mulai kehilangan untuk membangun satu hubungan menyatu dengan Engkau karena pengaruh-pengaruh dunia ini, Tuhan. Kami kehilangan, Tuhan, arah jalan hidup. Ampunilah kami, Tuhan. Kebenaran firman Allah boleh datang dan mengingatkan kembali kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mau kembali dari cinta mula-mula kami. Kami mau membangun hubungan, menyatu kembali dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kebenaran firman-Mu terus, Tuhan, Engkau meteraikan dalam hidup kami, agar Tuhan kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelap, tapi kami tidak gelap, Tuhan, karena ada firman-Mu yang menerangi, agar kami selalu mengalami kemenangan dalam masalah cobaan tantangan yang kami hadapi. Bersyukur kami kepada-Mu, Tuhan, dan kami percaya, Tuhan, semua jemaat yang hadir pulang membawa berkat-berkat yang daripada-Mu, pulang dengan membawa jawaban yang pasti daripada, pulang dengan membawa kesembuhan yang daripada-Mu, Tuhan, pulang membawa berkat-berkat berlimpah dalam nama Yesus. Kami akan beri persembahan, Tuhan, pilih semua korban persembahan, balas dan janji dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan lakukan persembahan yang kedua sambil dijalankan.
Kita menyanyikan pujian kita, bila aku ingat cinta Tuhanku. Amin. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau. Teman-teman lagi apa? Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara, saudari semuanya yang sudah memberikan hormat persembahan. Kiranya puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk kita tutup ibadah kita pada saat siang ini kita dengan terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan hormat Bapak Pendeta Jackson semua untuk berdoa. Amin. Inilah yang menjadi ungkapan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kami bilang terima kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, baik ibadah sesi pertama sampai sesi kedua dapat berjalan dengan baik. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Doa kami kepada Engkau ya Bapa di sorga, Tuhan menolong
buat orang tua kami, yaitu Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Usia makin lanjut Tuhan, tetapi Tuhan melihat dalam dia melayani Engkau sungguh luar biasa. Tuhan tolong sehat, kuatkanlah, diberkati dalam kekuatan kesehatan, pakai dan urapi di dalam pelayanan Tuhan, di mana Tuhan percayakan dalam pengembalaan, dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal biarkan, tetapi Engkau selalu menyertai dimanapun Tuhan pergi dan berada. Pengharapan Allah terus Engkau tambahkan hikmat dari surga. Diberkati Tuhan, seluruh anak-anak itu yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga datang dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan menolong juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini mereka terbaring sakit, dalam pemulihan sakit apapun yang mereka alami Tuhan, baik itu sakit secara jasmani bahkan rohani. Doa kami Bapa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan, pulihkan dalam kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, berkatilah anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menolong mereka di tahun yang akan berjalan dan seterusnya. Tuhan, kami berdoa berkat Tuhan, kasih karunia Allah, pembelaan, pertolongan Tuhan, perlindungan menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami berdoa bawalah terus mereka selalu ada rasa takut, hidup sesuai dengan firman Allah, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga Tuhan mereka boleh terus menikmati berkat-berkat daripada Engkau sendiri menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, mereka semakin setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga semua korban persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat Tuhan, bahkan mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Doa kami kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya semua korban mereka sudah naik di hadapan Tuhan. Engkau membalas, melipatkan ganda Tuhan melalui tugas pekerjaan mereka dalam nama Yesus, dalam lindungan dan pembelaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa kepada Engkau juga Tuhan. Tuhan tolong juga bahkan korban-korban dalam Natal Tuhan, Engkau tilik semuanya membalas dengan janji firman-Mu Tuhan. Dalam Tuhan kami berdoa acara sepanjang minggu berjalan ini, kami tetap taruh dalam tangan-Mu Tuhan, mendahului semua agar mereka bebas beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan ibadah Natal tanggal 11 Desember Allah mendahului semuanya. Semua juga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Mereka mau bergandengan tangan sehati Tuhan untuk mensukseskan semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan untuk Gereja 50 ini Tambun Tuhan. Kami berdoa mulai dari anak-anak kecil, kami berdoa sampai pemuda remaja lanjut usia. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah mereka, bahkan mereka yang dulu di bangku sekolah, kuliah Tuhan, dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang menolong dan memberkati mereka Tuhan, sukses dalam pendidikan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Pagari dan bentengi setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, biar aman dalam lindungan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan Tuhan kalau Engkau dapatkan dalam pelayanan kami Tuhan, sengaja atau tidak sengaja Tuhan ampuni, biar semuanya Engkau sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, baik itu berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, serta di rumah dengan segala selamat.
tiba di rumah dengan segala selamat. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus. Kami akhiri tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita ke awan-awan yang permai. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berucap syukur. Akhiri pada ini. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Jackson Sumolang, menyampaikan bagi jemaat GPD Griat 50 biar tetap semangat, kompak, dan setia mengandalkan Tuhan. Saya percaya jemaat ini jemaat semakin kuat kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.